Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hinggil Fitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying. Berikut video praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, wajahnya lagi pada ceria-ceria nih. Semoga pada memang bahagia ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin bersedia memimpin doa? Oke, ketua kelas silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa yang percaya doa. Oke, terima kasih. Ya, kalau Ibu boleh tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Oke. Nah, kalau kalian semua yang ada di sini sehat, hari ini ada yang nggak masuk nggak laporannya? Ada, Bu. Siapa? Ada Bayu sama Sebas. Bayu sama Sebas nggak masuk. Kenapa Bayu? Sakit? Dua-duanya sakit. Dari hari apa? Dari kemarin sih, Bu. Bayu sama Sebas sakit dari kemarin. Ngirim surat tidak? Ngirim ke ketua kelas. Udah ada. Oke, ya udah. Kita doakan sama-sama semoga Sebas sama Bayu cepat pulih ya. Semoga cepat sehat. Terus bisa kembali mengikuti pembelajaran kita bareng-bareng hari ini, ya. Ya, kalian juga tetap semangat terus. Oke? Tapi untuk kondisi hati, pikiran baik? Ada yang tidak baik hatinya? Aduh, Cherry kayaknya kamu sedih banget kelihatannya. Gak apa-apa, baik-baik saja. Aduh, kayaknya perlu konseling nanti nih kalau habis diputus ini. Oke, ya. Semuanya teman-teman, hari ini pertemuan kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal seperti biasanya, tapi dengan tujuan yang berbeda, ya. Tujuan kita hari ini, kita ada hal yang ingin saya bahas sama kalian, di mana supaya kita itu tahu dari sebuah dampak perilaku bullying. Pernah ada yang dengar tentang bullying nggak? Pernah, sering ya. Bullying atau perundungan ya. Jadi nanti kita akan membahas ke arah sana. Kira-kira dampaknya apa? Terus penyebabnya apa? Terus bagaimana cara menganalisisnya, ya kan? Terus kira-kira bagaimana sih atau manfaatnya apa tentang supaya kita tahu dalam hal bullying itu seperti itu ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Di dalam sebuah kegiatan kita, saya juga berharap sama kalian itu aktif apa? Aktif menyampaikan pendapat, aktif menyampaikan, mungkin ada yang ingin memberikan kritikan, itu silakan. Nah, juga saya berharap kalian memahami bahwasanya kita harus mengerti dalam hal sopan santun, dalam hal menyampaikan sebuah pendapat. Paham sampai sini? Oke. Nah, nanti kegiatan kita berlangsungnya selama 45 menit seperti biasa ya, 1 jam pelajaran.
Kegiatannya apa aja? Kegiatannya di mana nanti saya akan menyampaikan kepada kalian atau menampilkan sebuah video atau kasus yang berkaitan dengan perilaku bullying. Lalu nanti kalian akan saya bagikan sebuah lembar tugas. Lembar tugas itu kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian. Kalau misalkan sudah selesai didiskusikan, nanti selanjutnya kalian akan melakukan sebuah presentasi hasil dari diskusi kalian. Ya. Nanti terserah kelompok siapa yang mau maju. Kalau sudah ada kelompok yang maju, nanti teman-teman yang lain akan memberikan tanggapannya. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya. Kalian pernah dengar permainan tepuk tangan nggak? Pernah. Siapa yang pernah dengar? Raffi lagi. Gimana Vi kalau kamu yang kamu tahu? Lupa semua sih saya. Oke. Permainan tepuk. Tepuknya tepuk pagi dan tepuk siang dan tepuk malam. Pernah dengar kali itu? Pernah ya. Apa gimana caranya? Tapi lupa ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk pagi, kalian tepuknya satu kali. Kalau saya bilang tepuk siang, kalian tepuknya dua kali. Kalau saya bilang tepuk malam, setengah ya kan? Oke, kita coba dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, malam. Wah, siapa tuh? Oke. Oke, paham? Kita coba bareng-bareng ya. Pagi, siang pagi. Wah, siapa tuh yang kelebihan lagi dong? Oke, siap. Malam pagi. Salah saya salah. Oke. Berarti sejauh ini kalian yang udah konsentrasi. Kayaknya saya yang belum konsentrasi nih, jangan-jangan. Oke, yaudah ya. Cukup sedikit bikin kita lebih konsentrasi lah, lebih enak ya. Nah, sekarang kita akan masuki ke tahap inti. Apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Baik, saya akan menampilkan video ya. Jadi tolong diperhatikan. Saat peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Korban dianiaya oleh pelaku di dalam ruang kelas hingga terjatuh. Kasus tersebut viral di media sosial. Aksi bullying atau perundungan oleh pelajar di sekolah kembali terjadi. Video perundungan viral di media. Oke, gimana perasaan kalian melihat video tersebut? Kenapa? Wow, kenapa? Kaget aja. Kaget? Apa yang membuat kamu kaget? Ya bisa aja anak SMP bisa bully orang kayak gitu, terus ya hasilnya gitu lah Bu. Sudah? Tidak. Ada lagi? Bagaimana perasaannya melihat video tersebut? Apa? Miris. Oke. Mirisnya itu maksudnya gimana kalau miris itu? Teriris-iris, tersayat-sayat kah? Kalau dia punya niatan buat tendang kepala orang, sedangkan kepala orang itu bukan buat tendang. Nah, jadi ya miris aja Pak. Ya, itulah salah satu contoh kasus dari perilaku bullying. Nah, perilaku bullying sendiri yang kalian tahu kan mungkin dalam bentuk kekerasan ya kan. Tapi kalian tahu nggak sih perilaku bullying itu kalau dalam bentuk selain bentuk kekerasan apalagi? Ya betul, ada perilaku bullying selain fisik itu ada verbal. Terus apa lagi? Cyber. Terus ada apa lagi? Yang biasanya sering terjadi pada wanita-wanita? Oke, ya benar itu bisa. Apalagi? Kalau circle kelompok perempuan gitu loh, circle kelompok perempuan, terus, nah, kalau sindir-sindiran kan verbal. Terus ada lagi yang ibaratnya apa? Ngejulitin. Iya bisa ngejulitin. Terus apa? Yang kadang ibaratnya, iya aku salah apa sih? Kok dia begitu sih?
Mukanya, ya dijauhi tanpa alasan sebab dan lain sebagainya, nggak ngerti kadang dijauhi atau pengabaian ya kan. Nah itulah beberapa bentuk-bentuk dari perilaku bullying. Ya akan membagikan sebuah apa nih namanya, lembar jawaban ya kan. Kalian akan diskusi bersama ya kan. Kalian sudah tahu yang namanya bentuk-bentuk dari perilaku bullying. Lalu kalian saya persilakan untuk mencari sebuah contoh kasus lainnya. Mau menggunakan yang tadi di video boleh untuk lebih menganalisis lebih dalam, atau video yang lainnya yang kalian temui, atau mencari dari artikel adanya kasus bullying, atau yang lebih baik lagi adalah yang terjadi di lingkungan kalian sendiri atau lingkungan sekolah ini ya kan. Nah kalau misalkan nanti kalian mendapatkan sebuah kasusnya itu kasus di video atau artikel, tolong disertakan yang namanya sumbernya ya. Terus kalau misalkan sudah menemukan kasus, kalian silakan membagi tugas ya sama teman-teman kalian. Ini saya bagiin dulu ya, bisa dibaca dulu. Ya benar. Sudah? Tahu. Oke. Udah selesai bacanya. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita tentuin kelompok 1 siapa yang jadi kelompok 1? 2 kelompok Raffi, kelompok 3 kelompok Aga, kelompok 4 kelompok siapa? Stella. 5 kelompoknya siapa? Keisha. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berurutan. Nah, nanti setiap kelompok silakan dibagi tugasnya. Tugasnya apa? Siapa yang mau mencari kasusnya, ya kan? Siapa yang mencari nomor faktor penyebabnya, ya kan? Atau mungkin apa dampaknya? Terus juga siapa nanti yang membuat atau membuat laporan yang akan dipresentasikan. Nah, laporan yang akan dipresentasikan, kalian akan menuliskannya bukan di kertas ini. Silakan kalian tuliskannya, diketik di handphone. Saya izinkan kalian untuk mengeluarkan handphone untuk cari kasus dan membuat hasil laporan dari hasil diskusi kalian ini. Saya akan nge-share linknya ke Stella ya, Stella. Nanti tolong di-share ke teman-teman supaya bisa mengerjakan dalam bentuk aplikasi Padlet. Paham? Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Saya kasih waktu kalian untuk menyelesaikannya 10 menit. Bisa? Kok tadi ada yang bilang, "Hah? Kenapa?" Oke.
kepala sekolah apa di Delta. Jadi ini senioritas lah. Udah nomor 5 sip. Ayo. Udah? Oke. Yang udah saya lihat tadi ada kelompoknya siapa? Stella ya? Kelompok Stella. Ya. Jadi mungkin bisa maju duluan untuk kelompok Stella dan teman-teman yang lain sambil memperhatikan ya. Oke. Siapa yang mau maju dari kelompok kamu, Stella? Jadi dari topik atau tema kasus kita yaitu kasus bullying siswa di SMP Bandung sesuai sama kayak di video yang kita lihat bersama tadi. Hari tanggal Selasa 6 Desember. Kelas 11 IPA 5. Nama anggota ada Stella, Ramdhani, Marsanda, Yongki, dan Ukasha. Langsung ke pertanyaan pertama. Ibu, pertanyaannya dibaca nggak, Bu? Iya. Oke. Berikan contoh kasus bullying yang pernah terjadi di sini atau kasus yang pernah kalian temukan. Ceritakan secara detail kasus tersebut. Oke. Pada awalnya, suatu kelas sedang jam kosong. Sejumlah siswa pria menggelar sebuah permainan yang dimana menggunakan helm dan dipukul dari belakang menggunakan botol. Namun permainan yang dimainkan sejumlah siswa tersebut berlebihan, sehingga memukul menggunakan kaki salah seorang siswa sampai 3 kali tendangan. Dan korban pun mengalami pusing di kepalanya setelah sebelumnya tersungkur ke lantai kelas. Untuk pertanyaan yang kedua, dari kasus yang kalian angkat, menurut kalian bullying yang terjadi dalam bentuk apa? Bentuk fisik, karena itu adalah tendangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, berikan pendapatan kelompok kalian penyebab munculnya perilaku bullying dilihat dari segi pelaku dan korban bullying. Penyebabnya adalah karena terbawa suasana yang pada akhirnya terjadi perundungan. Berikan pendapat kelompok kalian dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying dari bagi pelaku maupun korban bullying. Kalau dari korban tuh mendapatkan trauma, dan dari pelaku itu dibuat jerak atas apa yang ia perbuat. Yang pertanyaan terakhir, berikan pendapat kelompok kalian tips atau cara untuk mengatasi perilaku bullying. Cara mengatasinya adalah dengan menyadari bahwa kita semua sama dan tidak ada yang paling tinggi ataupun rendah. Dan jika kita melihat dari perilaku tersebut, kita jangan ambil diam dan laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, ada yang memberikan tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada, oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangannya. Ayo, selanjutnya kelompok siapa tadi yang mau maju? Kelompok Rehan, ayo silakan Rehan dipublis. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Rehan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang stop bullying. Kami mengangkat tema atau topik dari kasus cyberbullying salah satu anggota FX yang bernama Suli. Anggota kami, nama saya Cheryl Aurora, Saya Raihan. dan ada Raffi Ananda dan Audrey Renata. Baik. Yang pertama, berikan contoh kasus bullying yang pernah terjadi di sini atau kasus yang pernah kalian temukan. Ceritakan secara detail kasus tersebut. Kami mengangkat topik pembahasan itu mengenai kasus bunuh diri Suli. Suli ditemukan tidak bernyawa di apartemennya pada 14 Oktober 2019. Dikabarkan Suli meninggal bunuh diri dikarenakan Suli sering mendapatkan perlakuan cyberbullying di media sosialnya. Perlakuan bully yang dia dapatkan disebabkan oleh berbagai hal. Lanjut ke nomor 2. Dari kasus yang kalian angkat, menurut kalian bullying yang terjadi dalam bentuk apa? Menurut kelompok kami, kasus yang Suli dapatkan itu termasuk dalam cyberbullying. Nomor 3. Berikan pendapat kelompok kalian penyebab munculnya perilaku bullying dilihat dari segi pelaku dan korban bullying. Suli dibully karena beberapa hal. Sebenarnya hal-hal yang Suli dapatkan termasuk hal-hal yang biasanya dianggap tidak terlalu parah. Namun Suli mendapatkan perlakuan itu karena hal-hal sepele. Yang pertama, Suli dibully karena ia berpacaran dengan Choiza. Yang kedua, Suli sering absen manggung saat ia masih menjadi anggota FX. Dan yang ketiga, Suli keluar dari girl group FX untuk fokus solo. Nomor 4, berikan pendapat kelompok kalian dampak yang ditemukan dari perilaku bullying bagi pelaku maupun korban bullying. Menurut kami, di perilaku netizen Korea yang membuli Suli dikarenakan hal sepele, menurut kami netizen Korea sangat berlebihan yang menyebabkan terguncangnya mental seseorang. Dan yang terakhir, berikan pendapat kelompok kalian tips atau cara untuk mengatasi perilaku bullying dari sisi korban, pelaku, dan sisi yang melihat atau menyaksikan. Menurut kelompok kami, netizen Korea harus berhenti melakukan pembulian di media sosial. Dan Suli pun sebagai public figure harus menjaga sikapnya. Seperti itu. Terima kasih. Tidak ada yang menjadi kata-kata terlebih dahulu? Tidak ada? Ya. Kenapa? Tadi menurut kelompok kalian, netizen Korea harus berhenti melakukan pembulian di media sosial. Bentuk gimana caranya mereka dapat memberhentikan pembulian tersebut? Gimana caranya supaya mereka dapat memberhentikan pembulian tersebut sebagai apa tuh namanya netizen ya? Dengan ada kasusnya Suli ini, kasus bunuh diri, menurut kelompok kami kasus seperti ini udah termasuk dalam ranah yang cukup parah, apalagi sudah menghilangkan nyawa seseorang, dan itu disebabkan oleh perlakuan cyberbullying yang ada di media sosial. Menurut kami seharusnya dengan adanya kasus seperti ini, netizen Korea pun sudah seharusnya berhenti membuli orang, apalagi yang terlalu parah di media sosial seperti itu. Bagaimana caranya sadar? Cep. Bagaimana pertanyaannya?
Jadi berdasarkan dari sedangkan kita nggak bisa ngontrol apa yang netizen mau omongin atau ngebully. Jadi gimana? Apakah ada cara lain yang lebih efektif? Sesuatu yang emang bisa dikontrol buat menghentikan bully. Kalau netizen ini kan belum tidak bisa dikontrol menurut orang. Pembulian ini kan dilakukan secara sadar. Bagaimana caranya kita supaya sadar buat ngeberhentiin pembulian ini? Kan bully ini kan pembulian ini kan berhenti ya. Berarti kan Jadi sebagai sadar gitu. gimana bentuk kesadaran buat ngeberhentiin pembulian ini? Dari segi sisi netizen. Iya. Tadi katanya ada kelompok yang mau ngebantu ngejawab, dibolehin nggak? Oke, ada kelompok yang mau ngebantu jawab. Tadi siapa? Ya, jadi Raffi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi netizen Korea sendiri itu udah banyak banget kasus pembulian dan dimana hasilnya itu berdampak parah banget Bu untuk orang atau korban yang terbuli. Nah oleh karena itu mungkin untuk netizen Korea sendiri kita bisa menambahkan wawasan bahwa cara bersikap untuk melakukan suatu hal di media sosial sehingga tidak terjadi lagi suatu kejadian seperti hal tersebut. Menambah wawasan untuk para netizen. Tambahan dari kelompok lain seperti itu. Mungkin dari kelompok kalian? Mungkin kalau dari kelompok kami sama seperti kelompoknya Raffi itu benar kita harus memberikan netizen bahwa betapa pentingnya perkataan kita untuk orang lain. Mungkin kita menganggap hal yang kita katakan biasa saja, tapi menurut orang yang mendapatkannya itu hal yang parah gitu. Terima kasih. Terima kasih kelompok Rehan, bagus topiknya dan buat kalian semua juga keren. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi di sini ada sebuah yang namanya tentang perilaku bullying dan bahwasanya perilaku bullying itu harus semua pihak yang bergerak, ya enggak? Harus semua pihak yang menyadari. Dalam hal menemukan sebuah solusinya, pemecahan masalah itu ada dari segi yang namanya pelakunya, ada dari segi yang namanya korbannya, ada dari segi yang namanya lingkungan, situasi atau orang-orang yang menonton, ya kan? Seperti yang tadi kalian bilang, kalau dari sisi korban sendiri, ya kan, dari sisi korban sendiri, dia harusnya seperti apa? Seperti apa supaya dia terhindar dari perlakuan bullying? Lebih menjaga sikap atau sifat. Terus lebih memiliki sebuah rasa percaya diri, ya kan? Memiliki sebuah keberanian, ya kan? Keberanian untuk mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan perasaannya, ya kan? Nah, kalau dari segi yang namanya penonton sendiri, ya kan? Kalau kadang yang namanya korban, mungkin kalau nggak berani kan dia nggak akan mau melaporkan. Tapi kalau dia berani berarti ada tindakan dia untuk yang namanya melaporkan. Kalau di sekolah kita ngelapornya kemana? Kemana? Oke, boleh guru BK. Selain guru BK? Wali kelas, boleh, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan korbannya nggak berani, berarti kan harus yang dari seorang penontonnya, misalkan atau orang yang mengetahui, ya kan? Dia juga harus punya keberanian untuk melaporkan atau membantu, ya kan? Ya, tadi dari ke guru BK atau ke wali kelas kayak gitu. Nah, kalau untuk yang namanya tentang penonton itu kan juga sama kayak netizen juga, ya kan, bagian dari banyak orang, ya kan. Mudah tidak untuk menggerakkan banyak orang? Sulit kan, ya kan? Ya memang salah satunya adalah untuk menggerakkan banyak orang itu dengan memberikannya sebuah edukasi atau pemahaman, ya kan. Itulah salah satu cara yang paling bisa. Tapi kalau udah berhubungan sama netizen, yang lebih paling berperan penting adalah dari sisi korbannya. Karena apa? Ya berarti kalau udah bermain sosial media, dia harus punya rasa untuk tidak ingin selalu melihat, ya kan. Lebih baik udahlah, nggak usah dilihat, nggak usah dibaca, ya kan.
Itu untuk apa? Kesehatan dari segi mental kita sendiri, seperti itu salah satunya. Paham? Ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Tidak, oke. Ya, nah kita beri tepuk tangan untuk sebuah kelompok. Oke, berarti udah ada 2 kelompok maju, berarti ini udah selesai dulu ya sampai tahap sampai tahap kegiatan kita diskusi ini. Untuk kelompok yang belum maju, nanti saya tetap minta hasilnya. Kalian tetap harus publish di Padlet tadi ya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, ada yang ingin memberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini? Stella, boleh? Tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja, tetapi tetap menghasilkan suatu ketidaknyamanan, baik itu lebih condong ke arah korban, yang dimana korban itu bakal mendapatkan sakit hati atau mungkin fisiknya menjadi terganggu atau segala macam. Dan mentalnya juga, dan seperti yang kita ketahui bahwa bullying sendiri itu ada banyak macam bentuknya. Ada dari verbal yang dapat kita dapatkan atau misalkan dapat kita buat melalui perkataan-perkataan kita, ataupun fisik yang dimana kita melakukan suatu tindakan fisik yang tidak senonoh kepada teman kita mungkin. Dan juga ada beberapa contoh lainnya seperti cyberbullying, seperti contoh yang sudah tadi kelompok Raihan sampaikan. Dan masih banyak lagi bentuk yang dapat dibuat melalui kegiatan bullying ini. Nah, di sini seperti yang kita ketahui dari contoh-contohnya saja, itu sudah menunjukkan bahwa bullying itu tidak benar. Dan yang akhirnya saya juga sebagai perwakilan dari kelompok 4 juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa bullying itu tidak baik. Yang seperti sudah tadi kelompok Raihan sampaikan, seperti contoh cyberbullying, yang dimana korban itu akan mendapatkan sindiran atau nanti mentalnya akan rusak. Jadi, sekian secara singkatnya teman-teman di sini bisa menjadi suatu contoh atau public figure yang dimana dari kitanya aja nih jangan mulai bullying dulu, karena bullying itu tidak baik. Dan pesan kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini? Oke. Kesan dan pesannya tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat ya Bu, karena membuka wawasan kita juga tentang gimana dampak bullying, gimana bullying itu bisa merusak seseorang yang dibully, dan juga tentunya banyak banget hal-hal positif yang bisa kita ambil pada hari ini dari bullying sendiri. Pesannya buat teman-teman, karena kan tadi kita udah sama-sama belajar soal bullying, semoga nanti bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari juga. Kita bisa sebarluasin gimana sih cara ngatasin bullying, karena kita udah sama-sama dapat ilmu baru nih hari ini. Dan juga untuk sarannya untuk pembelajaran selanjutnya, semoga kayak kita bisa lebih interaktif satu sama lain, kira-kira kayak gitu. Bahwasanya kegiatan pada hari ini sudah sampai tahap akhir. Tapi sebelumnya nanti saya seperti biasanya akan nge-share link untuk evaluasi penilaian kegiatan hari ini. Mohon untuk Stella ya kan, tolong kirimkan ke teman-teman yang lain supaya memberikan penilaian pada kegiatan kita hari ini. Ya, hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Nanti kita akan bertemu dengan topik permasalahan yang berbeda yang akan kita bahas. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu.